Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil konten membaca kitab Nawadir, di mana di dalam kitab Nawadir ini mengandung isi tentang hikayat-hikayat, kisah-kisah para wali zaman-zaman dahulu, para sahabat. Alhamdulillah, saya akan menerangkan tentang fadilatil bismillah, keutamaan kita mendawamkan membaca basmalah. Insyaallah saya lugot dengan lugot ala pesantren, dan insyaallah saya surahkan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna imra'atan kana lahu zauzun munafikun. Dan ceritakan apa setune siji wadon iku anak laha kedua si wadon zaujun munafikun, sapa laki kang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bi ismillahi ta'ala. Lan anak iya si wadon iku ngucap iya si wadon ingata saban-saban swiji saking ucapan atau pegawian kelawan nyebut aran Allah, tegese maca bismillah. Faqala jaujuha, mangka ngucap sapa lakine si wadon, la af'alanna ma ukhjiluha bihi fadafa'a ilaiha syurratan. Yakti agawe temenan isun ing barang kang ngisi gawe isin isun ing si wadon bihi kelawan barang, mangka ngawehaken iya si laki lilaiha maring si rabi suratan ing celengan, siji wadah tegese celengan. Wa qala laha, lan ngucap iya si laki laha kedua si rabi, ikhfaziha, ngaraksa si rawabi ha ing celengan ke sing ana isine duitku. Fawada'atha fi mahalin wa ghatatha, mangka ngedokon iya si rabi ha ing celengan ing dalam siji panggonan. Wa ghatatha, lan nutupi iya si rabi ha ing celengan. Fa ghafalaha, mangka lali iya si faghafalaha, mangka nglalekaken iya si laki ha ing si rabi. Wa akho, mangka gawe lali iya si laki ha ing si rabi. Wa akhoda surata, lan ngalap atau ngejaluk iya si laki asurata ing celengan. Wa akhoda ma fiha wa romaha fi bi'rin fi darihi, lan ngejukut iya si laki ing barang kang tetep ing dalem atine ka si rabi atau celengan. Wa romaha, lan ngebalangaken ngatu ngebuang iya si laki ha ing celengan fi bi'rin ing dalam sumur fi darihi ing dalam jero umae si laki. Suma talabaha minha, kari-kari ngeprih atau nakoni iya si laki ha ing si wadon minha saking celengan. Ditakoni. Fajaat ila mahaliha, mangka teka iya si rabi ila mahaliha maring tempate celengan sing didokon maukah. Waqalat, nah lan ngucap ya si rabi bismillahi, kelawan nyebut aran Allah, kelawan nyebut bismillahirrahmanirrahim. Fa amarallahu ta'ala Jibrila, mangka merintah sapa Allah ta'ala ing malaikat Jibril ayan zila syari'an, ngarep pentah turun iya Jibril syari'an hale gancang. Wa yu'ida asyurata ila makaniha, lan ngebalikaken iya Jibril ing celengan maring tempate si rabi. Fa wada'at yadaha, mangka ngedokon iya si rabi yadaha ing tangane si rabi litak khudaha, terpontah ngalap iya si rabi atau ngejukut iya si rabi ing celengan. Fawajadatha kama wadu'atsa, mangka nemu iya si rabi ing celengan kama wadu'atsa, kaya barang kang ngedokon iya si rabi ing celengan. Fata'ajaba zaujuha, mangka heran nah diheran zaujuha sapa lakine si rabi. Wataba, lan tobat iya si rabi ilallahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat, sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini
saya akan menerangkan, membacakan kitab Nawadir, kisah atau hikayat atau kisah keutamaan di dalam kita mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukia dikisahkan anak imro'atan, sesungguhnya seorang perempuan, kana lahu jauzun munafikun, dia memiliki seorang suami, yang munafik. Nah, satu orang perempuan memiliki suami, akan tetapi suaminya itu adalah orang yang munafik. Sebagaimana yang namanya munafik itu, idza hadasa kadzaba, apabila ia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia beri amanat dia khianat. Itulah ciri-ciri orang yang munafik. Kemudian wa kana taqulu ala kulli syai'in min kana fi'lin bi ismillah ta'ala. Dan seorang istri tersebut, seorang perempuan yang menjadi istrinya seorang yang munafik itu, setiap dia melakukan pekerjaan atau perkataan, dia awali dengan mengucapkan bismillah. Dia awali dengan menyebut asma Allah, tegasnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik dia berkata atau mulai mengerjakan sesuatu atau mulai mengatakan sesuatu, selalu dia dawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena memang suaminya munafik, dia tidak senang mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya ketika apa yang dikerjakan oleh istrinya selalu membaca bismillah atau menyebut nama Allah. Oleh karena itu faqala jaujuha, maka suaminya berkata di dalam hati. Suaminya berkata dalam hati dia, la af'alanna ma ukhjilaha bihi. Kata suaminya, saya akan membuat suatu pekerjaan, akan melakukan pekerjaan itu yang akan membuat istri saya merasa malu. Suaminya berkata di dalam hati, dia akan mengerjakan sesuatu yang mana sesuatu itu yang akan membuat seorang istri, lantaran seorang istri itu setiap pekerjaan apapun yang dia katakan selalu diawali dengan mengucapkan bismillah atau menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, sehingga suami yang munafik dia tidak senang. Oleh karena itu fadafa'a ilaiha suratan, seorang suami itu memberikan suatu tempat atau celengan kepada seorang istri, istri yang solehah. Wa qala laha, dan suami berkata kepada istri ketika memberikan celengan, ihfaziha, jagalah celengan ini wahai istriku, kata suaminya. Kemudian fawadu'atha fi hamahalin wa ghatatha, kemudian istrinya tersebut menerima celengan tersebut dan menaruhnya di suatu tempat atau di lemari, wa ghatatha, dan menutup. Kemudian celengan yang diberikan suami yang munafik itu diterima oleh istrinya, ditaruh di suatu tempat, ditaruh di suatu lemari, kemudian lemari dikunci, ditutup. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu faghafalaha, suaminya berniat lagi ingin ingin membuat malu seorang istri yang solehah, nah, dan membuat lalai. Nah, kemudian suatu saat wa akhadha surata, dan suami itu meminta kembali celengan tersebut yang diberikan oleh istri yang solehah, suami yang munafik itu. Kemudian wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fidarihi, kemudian wa akhadha surata, seorang suami itu sembunyi-sembunyi mengambil celengan yang ditaruh oleh istrinya di suatu tempat tersebut. Nah, diambil ya sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri yang solehah, karena dia mempunyai suami yang munafik. Kemudian setelah diambil, celengan diambil oleh seorang suami yang munafik itu, wa akhadha ma fi wa ramaha fi bi'rin fidarihi, celengan tersebut dilemparkan di dalam sumur di dalam rumah suaminya tersebut.
diambil. Kemudian summa talabaha minha. Setelah itu suami pura-pura dia tidak tahu. Dia berpura-pura dia tidak tahu. Dia berbohong kepada seorang istri yang solehah. Dia seolah-olah tidak tahu. Dia tidak mengambil celengan tersebut. Kemudian summa talabaha minha. Suami yang munafik tersebut meminta kepada seorang istri untuk diambil lagi, untuk mengambilkan celengan yang diberikan oleh seorang suami yang munafik, diberikan kepada istri yang solehah untuk mengambil celengan. Padahal celengan tersebut yang berisi uang tersebut sudah diambil secara sembunyi-sembunyi oleh suami dan dilemparkan di dalam sumur. Kemudian apa yang dilakukan oleh istri yang solehah tersebut? Faja'at ila mahaliha. Ketika seorang istri yang solehah disuruh suami yang munafik mengambil celengan, padahal celengan tersebut sudah dilemparkan di dalam sumur oleh suaminya secara sembunyi-sembunyi, seorang istri solehah bergegas langsung menuju. Setelah seorang istri bergegas menuju tempat di mana seorang istri menaruh celengan tersebut, waqalat bismillahi. Dan seorang istri yang solehah tersebut sebelum meletakkan tangannya dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika seorang istri yang solehah membaca bismillahirrahmanirrahim, fa amarallahu ta'ala Jibrila ayanzila syari'an. Allah subhanahu wa ta'ala seketika mengutus, memerintahkan malaikat Jibril untuk turun segera, untuk turun secara seketika, secara cepat. Mengatakan malaikat Jibril yang bertujuan yang diperintahkan wa yu'ida asurata ila makaniha. Malaikat Jibril tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan celengan yang diambil seorang suami yang munafik yang telah dibuang di dalam sumur, untuk dikembalikan ke tempat di mana seorang istri menaruh celengan tersebut, tegasnya di lemari. Nah, kemudian fawadu'at yadah litakhudaha. Seorang istri solehah setelah membaca bismillahirrahmanirrahim meletakkan tangannya untuk mengambil celengan tersebut. Fawajadatha. Seorang istri menemukannya, bisa menemukannya. Ternyata celengan yang di dalam lemari yang ditaruh oleh istri yang solehah tersebut masih ada di dalam tempat atau di dalam lemari yang telah ditaruh celengan oleh istri yang solehah. Nah, kemudian ketika seorang istri mengambil celengan dan mendapat celengan dalam lemari tersebut, seorang suami melihat, menyaksikan padahal celengan tersebut sudah dibuang oleh seorang suami yang munafik, dilemparkan di dalam sumur. Fata'ajjaba jaujuha. Maka suaminya menjadi takjub, menjadi heran. Di hati dia, di benak hati dia berkata, celengan tersebut sudah aku ambil sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri saya, karena saya tidak senang mendengarkan istri saya ketika mengerjakan sesuatu, mengucapkan sesuatu selalu diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi setelah saya pinta, kenapa celengan yang saya lemparkan di dalam sumur tersebut bisa dia ambil, ternyata masih ada di dalam lemari. Disitulah fata'ajjaba jajuha, seorang istri yang munafik menjadi ta'ajub, menjadi heran. Oleh karenanya wataba ilallahi ta'ala, dengan kejadian itu seorang suami yang munafik dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah salah satu dari barokah atau karomah fadilah kita mendawamkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, bisa mendawamkan asma Allah bismillahirrahmanirrahim di segala pekerjaan kita, di segala sesuatu kita selalu diawali bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta'u. Setiap atau segala sesuatu pekerjaan kita atau tingkah laku kita, gerak gerik kita yang tanpa dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tanpa dimulai dengan menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, maka pekerjaan itu aqta'u, kurang berkah, ainakisul barokati, tegasnya kurang barokah.
Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya sehingga apa yang kita kerjakan, baik pekerjaan kita atau ucapan kita di awal bismillah, sehingga pekerjaan kita menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Insya Allah season selanjutnya masih dalam pembacaan kitab dengan versi makna ala pesantren dan Indonesia. Usikum nafsi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.